Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Ahsan, salah seorang peserta guru penggerak yang lolos dalam seleksi angkatan pertama tahun 2020. Kali ini saya akan berbagi tips dan pengalaman bagaimana agar bisa lolos dengan mudah dalam seleksi calon guru penggerak. Mengingat peminat seleksi guru penggerak ini cukup banyak, sementara kuota yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan tip yang saya bagikan ini dapat membantu Bapak Ibu untuk bisa lolos dalam seleksi calon guru penggerak. Selain itu, pada kesempatan ini saya juga akan membagikan bocoran soal untuk soal IC, tes bakat skolastik hingga tes wawancara yang sempat saya rangkum pada saat mengikuti tes seleksi calon guru penggerak tahun ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa program guru penggerak ini merupakan salah satu program unggulan dari Mas Nadiem selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Calon guru penggerak ini diharapkan nanti dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar dan mampu menggerakkan ekosistem pendidikan guna mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, itu adalah sekilas tentang program guru penggerak. Lalu, apa saja tips untuk bisa lolos dalam mengikuti seleksi program guru penggerak ini? Untuk tahap pertama yaitu tahap pengisian IC. Di sini teman-teman akan diminta untuk mengisi atau menjawab soal-soal IC yang sudah disiapkan sejumlah 19 soal, di mana nanti setiap soal itu terdiri dari 50 sampai 200 kata. Nah, kebetulan di sini saya juga akan membagikan beberapa soal IC yang sempat saya rangkum ketika mengikuti seleksi calon guru penggerak tahap pertama tahun ini. Yang pertama adalah apa motivasi Anda mengikuti program guru penggerak? Ya, apakah karena ingin meningkatkan kualitas diri, menambah pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apa rencana program Anda ketika nanti Anda dinyatakan lulus dalam seleksi calon guru penggerak ini? Kemudian siapa orang-orang yang akan Anda berdayakan atau libatkan di dalam mensukseskan program tersebut, dan apa bentuk gerakan yang akan Anda lakukan. Selanjutnya, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan diri Anda di dalam berinteraksi, baik itu berinteraksi dengan siswa, guru, maupun dengan orang lain seperti wali murid, ya, dan pihak-pihak yang lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah siapa orang-orang yang memotivasi atau mendukung Anda? Ya. Selanjutnya, apa contoh program yang pernah Anda sampaikan serta apa dampak program tersebut dan untuk siapa program itu? Ya. Misalnya di sekolah itu Bapak Ibu pernah melaksanakan sebuah program atau menyampaikan sebuah program di mana Bapak Ibu pada waktu itu misalnya menjadi narasumber atau pemateri dalam kegiatan workshop misalnya yang diadakan di sekolah maupun di komunitas MGMP. Ya, ini bisa dimasukkan di sini. Ya, kemudian dijelaskan juga apa dampaknya program tersebut, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa hambatan atau kesulitan yang Anda hadapi
di dalam melaksanakan program tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam melaksanakan program yang sudah disampaikan tadi ada hambatan-hambatan, ya itu nanti juga dijelaskan di sini. Kemudian bagaimana cara Anda menyelesaikan atau mengatasinya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana hasil ya dari program yang sudah Anda laksanakan. Nah, jadi itu adalah beberapa pertanyaan atau soal isi yang sempat saya rangkum pada saat mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan pertama. Nah, jadi saran saya untuk pengisian soal isi ini, usahakan Bapak Ibu sudah menyiapkan jawabannya sebelumnya ya di rumah, supaya nanti ketika mengisi soal isi pada waktu yang sudah ditetapkan itu Bapak Ibu ya tidak mengalami kesulitan, karena kan di situ nanti kita akan dibatasi waktunya di dalam mengisi atau menjawab soal isi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan jawabannya sebelumnya, misalkan sudah diketik dalam di laptop, jadi Bapak Ibu tinggal mengcopy paste saja nanti, ya. Dan usahakan nanti ketika menjawab soal isi itu jangan sama sekali menggunakan HP, ya. Usahakan pakai laptop. Karena kalau pakai HP itu nanti susah nanti Bapak Ibu untuk mengetik mengetik jawaban Bapak Ibu. Tapi kalau sudah pakai laptop ya enak kita nanti ya. Lebih gampang untuk mengetik jawaban isi tersebut. Nah, dan yang perlu diperhatikan juga oleh Bapak Ibu bahwa ketika menjawab soal isi itu jangan sampai jawaban Bapak Ibu itu adalah di copy paste dari internet ya atau referensi-referensi yang lainnya. Karena itu dilarang betul di sini ya. Jadi yang diminta di sini adalah betul-betul merupakan hasil pemikiran kita, hasil pendapat kita, gitu ya, bukan pendapat orang lain. Jadi kalau nanti ada yang mengcopy paste dari internet, yaitu bisa terbaca atau terlacak oleh sistem aplikasi plagiaris istilahnya itu ya, tes plagiaris dari dari panitia. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap tes bakat skolastik. Di sini kita akan diminta untuk menjawab beberapa soal, ya, di mana di sini ada 3 jenis tes yang akan diujikan. Yang pertama itu adalah tes verbal dengan durasi waktu 20 menit, ya. Bentuk-bentuk soal dalam tes verbal ini adalah yang pertama tes padanan kata, tes lawan kata, tes analogi, dan tes pemahaman wacana. Kemudian jenis tes yang kedua adalah tes kuantitatif dengan durasi waktu selama 40 menit. Ya, jenis tesnya di sini adalah tes deret hitung, aritmatika, aljabar, dan tes analisis data. Kemudian yang ketiga adalah tes penalaran dengan durasi waktu selama 25 menit. Ya, bentuk tesnya di sini adalah tes logis, diagram, dan tes analisis. Jadi keseluruhan durasi waktu yang kita diberikan di sini di dalam menjawab tes bakat skolastik ini adalah selama 85 menit. Jadi saran saya sebelum teman-teman mengikuti tes bakat skolastik ini, usahakan teman-teman banyak berlatih untuk menjawab soal-soal latihan ya. Karena soal tes bakat skolastik ini mirip dengan tes soal CPNS
Ya, jadi bagi teman-teman yang pernah mengikuti tes CPNS atau tes-tes seleksi lainnya, itu pada dasarnya sama, mirip dia ya. Nah, kemudian tips berikutnya ya, ketika mengikuti tes bakat skolastik, usahakan teman-teman jaringan internetnya bagus ya, kuat ya. Dan saya sarankan kalau kepingin supaya jaringan internetnya normal, bagus, itu harus menggunakan paket data atau kuota internet. Ya, usahakan jangan menggunakan WiFi jika tidak normal, ya. Karena ini akan sangat berpengaruh dan menentukan ketika teman-teman menjawab soal-soal tes bakat skolastik nanti, ya. Jangan sampai nanti ketika baru teman-teman menjawab beberapa soal, kemudian ada masalah dengan internetnya. Nah, ini akan menjadi salah satu kendala nantinya, ya, yang bisa menghambat teman-teman di dalam menyelesaikan soal-soal tes bakat skolastik tersebut, ya. Kemudian kaitannya dengan soal-soal, ya, soal-soal tes bakat skolastik ini itu sudah banyak sekali kita bisa dapatkan melalui internet, ya, baik termasuk melalui kanal YouTube juga. Di sana banyak sekali contoh-contoh soalnya dan bagaimana cara penyelesaiannya, ya. Jadi silakan teman-teman banyak-banyak nanti untuk mencari contoh-contoh soal tersebut, ya, di melalui internet. Nah, kaitannya dengan soal tes bakat skolastik, kebetulan juga saya di sini sudah menyiapkan soal-soal yang diujikan ketika saya mengikuti seleksi pada seleksi guru penggerak tahun ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan ingin memiliki soal-soal tersebut, ingin mempelajarinya, silakan teman-teman bisa mendownloadnya melalui kolom deskripsi di bawah ini. Ya, jadi sudah lengkap di sana soalnya. Saya sajikan mulai dari soal tes verbal, kuantitatif, hingga soal penalaran, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang ketiga, ya, yaitu tahap simulasi mengajar. Kalau di istilahnya waktu kita kuliah dulu itu namanya adalah micro teaching, ya. Nah, jadi di sini kita diberikan waktu untuk melakukan simulasi mengajar itu selama 8 menit, ya. Simulasi ini dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Google Meet, ya. Jadi nanti akan ada 2 asesor yang akan memantau sekaligus sebagai penguji, ya. Jadi nanti teman-teman setelah melakukan simulasi 8 menit, setelah itu nanti teman-teman akan diwawancarai oleh 2 asesor, ya, selama kurang lebih 60 menit. Jadi setiap asesor itu nanti bertanya 30 menit, ya. Ya. Nah, apa saja nanti hal-hal yang akan ditanyakan di dalam simulasi mengajar ini adalah terkait dengan pengalaman-pengalaman teman-teman ketika mengajar, ya. Itu yang akan digali, ya, yaitu yang akan ditanyakan oleh para asesor. Nah, tips dan saran saya untuk simulasi mengajar ini, karena mengingat waktunya yang sangat terbatas, hanya 8 menit, jadi dibutuhkan persiapan yang matang dari teman-teman di sini, ya. Bagaimana supaya bisa mengatur supaya waktu yang 8 menit itu bisa dipakai untuk menyelesaikan
eh, simulasi mengajar, ya, mulai dari tahap kegiatan awal, inti sampai penutup. Karena kalau secara realnya kan 8 menit itu tidak, ya, waktu yang sangat singkat, ya. Tidak mungkin untuk kita bisa menyelesaikan sebuah proses pembelajaran, ya. Kalau secara realnya 8 menit itu kan hanya cukup untuk kegiatan awal saja. Itu pun tidak cukup, minimal 10 menit untuk melakukan kegiatan awal. Tapi kita di sini betul-betul dituntut bagaimana supaya mampu memanage waktu itu, ya. Memanfaatkan waktu 8 menit itu untuk bisa mengajar, ya, mulai dari tahapan-tahapan kegiatan awal sampai kegiatan penutupnya. Nah, oleh karena itu di sini teman-teman bisa, ya, rajin-rajinlah latihan di rumah. Ya, bagaimana supaya betul-betul waktu 8 menit itu bisa mencukupi. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap yang terakhir, ya. Tes yang terakhir yaitu adalah tes wawancara. Ya. Ini durasi waktunya selama 60 menit. Sama dengan tes simulasi yang tadi, di sini juga kita akan diuji, diwawancarai oleh 2 asesor, ya. Ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang sempat saya rangkum ketika mengikuti tes wawancara pada tahun ini, pada angkatan pertama ini, ya. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pendapat Anda tentang guru penggerak? Ya. Kemudian, apa saja tugas Anda yang di sekolah? Selanjutnya, berapa lama Anda mengajar? Ya. Kemudian, apa yang mendorong Anda menjadi guru? Ya, itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya, yang mendasar yang ditanyakan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, apa kelebihan yang Anda miliki? Ya. Kemudian, apa motivasi Anda mengikuti seleksi calon guru penggerak? Ini mirip dengan pertanyaan IC. Ya. Kemudian, apa kesulitan terbesar yang pernah Anda alami saat mengajar? Bagaimana langkah-langkah Anda dalam mengatasinya? Siapa saja orang-orang yang Anda libatkan di dalam mengatasi masalah tersebut? Dan bagaimana hasilnya? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika seandainya Anda lolos dalam seleksi guru penggerak ini, hal apa yang akan Anda lakukan terhadap siswa maupun sekolah tempat Anda bertugas? Ya, atau perubahan-perubahan apa yang akan Anda lakukan? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pernah Anda melaksanakan suatu program atau kegiatan yang melebihi dari target yang sudah ditetapkan? Ya, jika pernah, apa nama program tersebut dan apa hambatan serta kesulitan yang Anda hadapi serta bagaimana cara Anda mengatasinya? Maksudnya di sini, misalnya Anda merencanakan atau melaksanakan sebuah program untuk meningkatkan kemampuan Anda misalnya di bidang IT. Ya. Itu target normalnya. Ya, kemudian setelah itu tercapai, ya, setelah Anda menguasai bisa memanfaatkan IT tersebut, kemudian Anda melatih atau membimbing teman-teman guru yang lain supaya bisa memanfaatkan IT seperti yang Anda miliki. Nah, ini artinya bahwa target yang Anda tetapkan itu melebihi, ya. Yang tadinya hanya ingin menguasai, tetapi Anda juga ingin menularkan kemampuan yang sudah Anda miliki kepada teman-teman Anda. Ya.
Nah, jika pernah itu Anda lakukan, sebutkan nama program kegiatannya. Ya. Apa hambatan yang Anda hadapi, serta bagaimana cara Anda mengatasinya. Ya. Selanjutnya, apa potensi atau kelebihan yang Anda miliki? Itu silahkan nanti dijelaskan semua, potensi atau kelebihan-kelebihan yang Anda miliki. Kemudian apa yang sudah Anda lakukan untuk menciptakan perubahan di sekolah misalkan. Ya. Selanjutnya bagaimana Anda menjalin hubungan dengan teman dan atasan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana cara Anda dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian contoh kejadian saat Anda mengambil keputusan secara langsung tanpa orang lain. Ya, ini diminta untuk menyebutkannya ya. Contoh kejadian realnya ketika Anda mengambil sebuah keputusan secara langsung, secara sendiri-sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kemudian bagaimana cara Anda mengembangkan diri Anda? Ya, itu semua nanti dijelaskan apakah dengan melalui otodidak ya, atau belajar mandiri untuk mengembangkan diri Anda, ataukah dengan aktif di dalam mengikuti pelatihan-pelatihan BIMTEK dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian apakah Anda pernah mencari pengetahuan secara mandiri? Ya, silakan, itu semua nanti akan diminta untuk menjelaskannya ya kepada para asesor. Ya, jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang diajukan ketika proses seleksi tes wawancara di tahun ini yang sempat saya rangkum. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman, terutama yang akan mengikuti seleksi calon guru penggerak pada angkatan kedua, ketiga, dan keempat. Ya, karena menurut informasinya seleksi guru penggerak ini akan dilaksanakan kembali untuk tahap selanjutnya ya. Dan sekarang sudah memasuki tahap pendaftaran ya untuk angkatan kedua ya. Nah, demikian tadi beberapa tips untuk bisa lolos di dalam mengikuti seleksi calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama yang akan mengikuti seleksi calon guru penggerak pada angkatan kedua, ketiga, dan keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan hidupkan tanda lonceng untuk perkembangan dan kemajuan channel ini ke depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.